Halo semua, kembali lagi di Gerobak Ilmu, tempat mencari ilmu dimanapun dan kapanpun. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai tentang rumus-rumus Excel. Salah satunya adalah rumus count if, count A, count blank. Apa itu rumusnya? Kita akan coba untuk bedah masing-masing rumusnya, untuk dimana aplikasinya. Stay tune ya, tonton sampai habis. Oke, hari ini kita coba untuk pelajarin. Di sini ada namanya contoh soalnya. Ya, contoh soal ini saya ambil secara random ya. Apabila ada kesamaan tolong dimaafkan. Kita mulai ya langsung. Nah, di sini ada sejumlah data, di mana data ini ada sekitar nilainya 37 data. Nah, sedangkan di sini ada yang berbentuk blank. Di sini kalau kita pengen tahu jumlah siswanya ada berapa sih, maka kita bisa cari dengan rumus count atau dengan count A. Misal seperti ini. Ya. Nah, dia 36. Kalau kita perhitungkan, nah, kalau count kita hitung dengan ada huruf di dalam huruf seperti ini dia tidak akan terhitung, karena kalau count dia hanya menghitung yang berdasarkan daripada angka. Jadi di dalam kolomnya, di dalam selnya itu berbentuk angka. Kalau count A dia menghitung yang di dalam selnya itu berbentuk huruf. Jadi di sini kalau kita mau menghitung jumlah suatu data, kita mesti melihat dulu datanya itu berbentuk angka, apakah berbentuk kata atau kalimat atau huruf. Nah, kalau dia berbentuk huruf atau kalimat, dia harus memakai count A. Kalau dia angka, harus memakai count. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini jumlah siswanya 36. Kenapa? Di sini ada 37 karena di angka-angka di sini ada namanya yang blank di urutan nomor 10. Nah, di mana kalau kita sering menemukan suatu data yang kita tarik daripada sistem, biasanya ada namanya lompatan-lompatan yang ibaratnya yang lompatan seperti ini, yang blank seperti ini, kita tidak perlu hitung. Nah, kalau kita butuh untuk menghitung di dalam suatu data yang jumlah blanknya ada berapa, kita bisa memakai count blank. Misalnya seperti ini, jumlah blank data misalnya sama dengan count blank. Nah, ini khusus untuk menghitung di dalam satu data, itu menghitung jumlah sel atau data yang blank, yang kosong. Kita enter saja. Nah, di sini terlihat ada 1. Nah, terus kita maju lagi selangkah lebih maju mengenai tentang count if. Count if itu apa sih? Count if itu adalah sesuatu perhitungan suatu data dengan satu kriteria. Jadi misalnya kita ada kriteria tertentu untuk kita menghitung datanya. Bagaimana caranya? Kita memakai count if. Langsung saja kita cek langsung ke count if. Count if. Nah, di sini ada range-nya kita ambil, kita blok hanya. Misalnya di sini ada tulisannya jumlah siswa nilainya di atas 75. Berarti kita menghitung namanya count if. Kita masukin aja rumusnya. Range-nya kita tarik yang dari sini kan yang dihitung nilai. Jadi kita nilainya di sini, kita hitung. Terus kriterianya karena di situ di soalnya ini ditunjukkan di atas 75, maka kriterianya kita kasih 75 di atas 75. Jadi kalau dia 75, dia tidak terhitung. Kalau dia di atas 75 baru terhitung. Mari kita kurung tutup. Oh iya, teman-teman, di sini apabila kita memakai suatu simbol atau lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Nah, ini kita harus memakai petik 2, karena kalau tidak memakai petik 2 maka Excel tidak akan bisa melihat atau menghitung atau mengakumulasi. Jadi dia hanya membaca itu dalam bentuk teks yang seperti apa, seperti lebih daripada 75-nya. Jadi kalau nggak ada yang teks lebih dari 75, maka itu tidak akan terhitung.
Sedangkan kalau kita pengen range seperti ini, kita harus memberikan petik 2. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau enggak kita akan salah dalam hal menghitung. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada sekitar 16 data. Contoh simpelnya adalah kita cek di sini. Nah, kebetulan saya sudah filter. Di sini kita filter di sini greater than 75. Jadi lebih besar dari 75. Apakah ada 16? Ya, betul ya teman-teman. Di sini tertera 16. Untuk kita tes yang seperti itu. Nah, terus apabila ada 2 kriteria atau lebih, bagaimana caranya kita menghitung? Yaitu menghitung memakai rumus count ifs ya. Jadi ada S-nya di belakang. Karena kalau ada S berarti bentuknya adalah jamak. Mari kita ketikkan rumusnya. Misalnya di sini ada pertanyaan jumlah siswa kelas 1 di atas 75. Berarti hanya kelas 1 dan hanya yang di atas 75 yang terhitung. Berarti ada 2 kriteria, yaitu pertama kelas 1, yang kedua mesti di atas 75. Jadi kita pakai count ifs. Nah, di sini ada namanya kriteria range 1. Kriteria range 1 ya kita tunjuk adalah di kelasnya dulu. Karena di soal kan ditunjuknya adalah kelas dulu. Kita tunjuk ke kelas kriteria 1. Nah, ini kita kasih nilai angka 1. Yang kedua, kriteria kedua adalah berbentuk nilai karena mesti di atas 75. Kita harus sort di atas 75. Di nilainya, kita sortnya di nilainya untuk range-nya. Kriterianya yang tadi kita iniin di atas 75. Oke. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, jadi ada jumlah siswa kelas 1 di atas 75 ada 5 orang untuk nilainya ya. Terus kita coba lagi jumlah siswa kelas 2 di atas 75 ada berapa? Sama ya teman-teman. Kayak tadi kita count ifs. Kita bikin count ifs, kriterianya kita hanya mengulang saja ya. Kriterianya adalah 2. Kita kasih ketik nilai 2 ya. Terus kriteria range keduanya kita ngambil yang nilai. Nah, titik koma di sini kita kasih petik di atas 75. Petik 2 lagi, tutup kurung, kita enter. Nah, di sini ada 5 lagi ya. Berarti di kelas 3 nanti kita hitung lagi. Harusnya kalau kita lihat di sini jumlah siswa nilainya di atas 75 ada 16. Berarti kalau kita hitung di kelas 3 ini harusnya ada 6 karena di sini sudah 5, 5, 10. Mari kita coba hitung. Count ifs. Kita ketik lagi. Di sini kita buat lagi kriteria 3. Terus kita petik 2 lebih dari 75 ya, kita enter. Di sini ada kesalahan ya teman-teman. Coba tadi ada yang salah. Count ifs. Nah, count ifs di sini kriteria 1. Ternyata tadi kriteria keduanya kita belum kita harus sort ya. Kriteria satunya 3. Nah, kriteria range keduanya, nah kita ikutin yang ininya. Kriteria range kedua lebih dari 75. Tutup kurung, kita enter. Nah, ini benar ya teman-teman, ada 6 ya. Berarti kalau kita jumlahkan nih harusnya ada 16 sesuai dengan jumlah siswa nilainya di atas 75. Nah, bagaimana kalau ada 3 kriteria atau 4 kriteria? Itu sama aja teman-teman. Jadi tinggal tambahkan lagi kriteria berikutnya ya. Jadi kayak ini
dia kalau count if itu dia tidak terbatas untuk kriterianya ya teman-teman. Jadi itu teman-teman bisa mengkombinasikan kembali. Oke, mungkin itu aja cukup dari saya untuk pembelajaran count if, count blank, count a, count if, count ifs ya. Jadi kalau memangnya ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti dalam penjelasan ini, boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share agar tidak ketinggalan untuk video-video kami yang berikutnya. Dan tetap ya stay tune di channel Gerobak Ilmu. Dadah.